Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, selamat siang. Baik, Selamat. ya, sebenarnya begini, teman-teman. Di mata kuliah kali ini adalah aku agak sedikit kayak warning ke teman-teman bahwa ini akan teman-teman pasti alami ketika teman-teman membuat sebuah acara atau event public relation. Gitu ya, taruhlah ini kembali lagi ke antariksa gitu ya. Mmm, reputasi yang diancam di sini ada banyak, itu kalian harus aware dari sekarang. Pertama, reputasi dari pihak-pihak sponsor yang sudah membantu event antariksa, itu yang harus kalian jaga, itu dari Polda, dari Honda, dari segala macam. Kemudian institusi penyelenggara, dalam hal ini Universitas Sains Yogyakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi, dan sebagainya. Bukan bermaksud untuk melebih-lebihkan atau mendramatisir keadaan, tapi teman-teman harus juga sadar bahwa event ini itu tidak berdiri sendiri karena kita bekerja secara kolaborasi. Nah, apa kaitannya dengan mata kuliah pertemuan kali ini di penulisan public relation? Teman-teman, kalau teman-teman berpikir bahwa event ini baik-baik saja, berarti justru tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena di setiap kegiatan public relation itu pasti akan mengalami sebuah isu dan krisis. Tentu kalian sudah mendapatkan mata kuliah materinya di isu dan krisis, maka aku hanya sedikit akan melibatkan pentingnya penulisan public relation dalam menangani isu dan krisis. Gitu. Pada intinya kan tugas seorang public relation atau dalam hal ini event organizer yang juga ada divisi humasnya dan setiap elemen yang kalian kerjakan itu kan untuk membangun hubungan yang positif dan kepercayaan dari stakeholder dan publik. Maka ini penting. Kenapa? Karena kalau ke teman-teman gagal memahami isu dan krisis, yang terjadi adalah um, kegagalan dalam menyelenggarakan sebuah acara sih. Gitu. Ini kita mengulang sedikit ya. Kita kan tahu kalau isu adalah segala sesuatu atau topik atau masalah yang menjadi perhatian publik. Nah, kalau krisis dia sudah situasi darurat yang mengancam reputasi dan keberlangsungan organisasi. Ya kan? Jadi, kalian membuat sebuah acara yang bertajuk antariksa itu kan berdasarkan dari sebuah isu. Isu yang didasarkan kepada data dan fakta bahwa memang ada sebuah fenomena unik di depan kampus yang itu tidak bisa kita pandang sebelah mata atau kita pandang heran, lemah gitu. Gitu. Makanya kalau kita membedakan antara isu dan krisis, bahwa isu itu masih berupa rumor, gitu ya, adanya kontroversi yang belum bisa dibuktikan secara data dan fakta, tapi kalau krisis itu sudah masuk ke data dan fakta, seperti kebocoran data, kecelakaan produksi, dan sebagainya. Nah, dampaknya ini susah teman-teman menyembuhkannya. Ketika kita sudah berdampak, itu citra terutama itu yang akan paling diserang, kemudian finansial organisasi mungkin akan goyang karena kita harus mengeluarkan banyak biaya untuk, menambal sulam kesalahan daripada oknum ataupun, bagian dari organisasi. Yang paling baru ya itu ya, yang mohon maaf ya, yang ada sebuah nota diposting di Twitter, kalau nggak salah dari ada yang Smith apa Rock and Smith gitu ya, yang dia ada cewek beli terus kemudian si pelanggan itu disebut dengan sapaan yang tidak sopan oleh karyawannya, terus kemudian anehnya awalnya perusahaannya tidak mau minta maaf dan pada akhirnya apologize gitu ya. Nah, itu isu krisis. Nah, apa sih pentingnya? Makanya aku warning di awal bahwa event kalian itu bukan event yang ecek-ecek gitu ya. Yang pertama adalah mitigasi risiko.
kita itu punya senjata yang namanya publikasi. Nah, kalian itu kalaupun ibarat kata gini ya teman-teman, ini pesan buat kalian juga sih sebagai mahasiswa semester 6. Kalaupun kalau kalian tidak bisa memegang alat, tidak bisa memegang kamera, tidak bisa editing video, dan juga tidak bisa, apa namanya, eee, desain dan sebagainya, pastikan teman-teman bisa menulis. Karena menulis merupakan dasar dari segala, eee, penanganan alat-alat di Ilkom. Menulis teman-teman, pastikan Anda bisa menulis, itu ya. Jadi pertama, ada 3 ya, mitigasi risiko, membangun kepercayaan, dan mempertahankan reputasi, itu ya. Jadi mitigasi risiko ini adalah teman-teman harus punya sense of belongings atau keadaan di mana berpikir secara parno, dalam tanda kutip parno, bahwa acara antariksa ini adalah acara yang besar, banyak pihak yang terlibat dan berkolaborasi, maka harus ada mitigasi risiko ketika nanti adanya isu yang berbau atau bernada negatif dan jangan sampai dia berubah menjadi krisis. Kepercayaan, kalian sudah berusaha untuk membangun kepercayaan, mulai itu dari konten dan sebagainya, namun komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dia mengedepankan kejujuran dan empati. Gitu ya. Maka membangun kembali kepercayaan publik itu menjadi tugas ketika teman-teman melaksanakan kegiatan penulisan public relation. Yang terakhir adalah secara kontinuitas, konsisten itu mempertahankan reputasi. Jadi, tulisan PR itu membantu menjaga reputasi organisasi dengan mengolah informasi dan hasil publik secara efektif. Gitu. Langkah-langkahnya cukup jelas ya teman-teman ya. Ini langkah-langkah manajerial juga. Jadi dari identifikasi isu krisis, kemudian penyusunan strategi komunikasi, pembuatan pesan, lalu pilihan saluran, serta monitoring dan evaluasi. Nah, jadi ini merupakan rangkaian proses panjang. Makanya ketika penanganan isu dan krisis itu ada yang dikenal sebagai manajemen risiko dan manajemen konflik, gitu ya. Oleh karenanya ketika poin nomor 3 dan 4 ini, pembuatan pesan dan pilihan saluran itu tidak sifatnya tidak responsif. Jadi ketika ada isu langsung responnya langsung respon gitu. Jangan. Ada edaran ini langsung merespon, jangan gitu. Kita pelajari terlebih dahulu, identifikasi dulu, terus kemudian kita susun strategi komunikasinya, baru kita buat pesannya. Seringkali perusahaan itu responsif ya, atau event organizer itu responsif gitu. Contoh ketika yang terjadi laksanakan event di Tangerang itu adalah salah satu kejadian terburuk dalam menyelenggarakan event seperjalanan saya di dunia event, itu yang paling buruk ya. Jadi ketika ada satu oknum yang membawa kabur uang, kemudian vendor itu tidak apa namanya, tidak diamankan peralatannya sehingga ada pencurian dan sebagainya, perusakan dan sebagainya. Berarti dari awal mitigasi untuk isu dan krisisnya kurang, gitu. Jadi profit oriented sekali. Makanya ketika teman-teman nanti kita lihat aja nih di IO-nya itu apakah dia berani untuk membuat pesan dan memilih salurannya untuk menangani krisis yang sudah terjadi, gitu. Nah, dalam penulisan public relation yang diminta itu adalah 4 hal ini. Pertama, jujur dan transparan. Kedua, empati dan perhatian. Ketiga, ringkas dan mudah dipahami. Yang keempat, konsisten dan terarah. Oleh karenanya, teman-teman punya senjata yang banyak ya. Ada media massa, media sosial, surat elektronik, dan website. Ada alasan ketika teman-teman menggunakan Instagram Antariksa Official, begitu juga ada alasan kenapa kalian mengunggah rilis Antariksa di media massa atau di website atau mengirimkan dengan email, itu semuanya ada alasan. Perlu diketahui bahwa apa namanya, pemantauan dan mengevaluasi efektivitas penulisan PR itu ada 3.
Ini yang menjadi core dari materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah monitoring media, jadi memahami persepsi, ya. Kedua adalah analisis sentimen, menganalisis emosi dan pendapat publik terhadap isu dan krisis. Yang ketiga adalah survei dan polling. Jadi mengetahui tingkat kepuasan publik. Ini relate sama yang customer relation management ya. Jadi adanya survei dan polling itu penting dalam setiap acara, teman-teman. Gitu. Nah, analisis sentimen digunakan ketika kita meminimalisir sentimen-sentimen negatif atau nir empati yang terjadi di media massa, media sosial, bahkan di website. Mau itu dari komen, mau itu dari tagging atau doxing dan juga atau sampai ke hal-hal lainnya, gitu. Jadi, harus dipahami bahwa produk dari penulisan public relation itu ada banyak, gitu ya. Kalian bisa mencari referensi yang juga banyak. Pertama ada advertorial, kemudian ada press release, ketiga ada artikel populer atau artikel opini, keempat adalah yang baru ya, ini yang baru yaitu adalah caption ya di media sosial. Yang keempat adalah video singkat durasi under 1 minute, 2 menit tapi itu official. Itulah produk-produk dari penulisan PR. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kalian lakukan. Bahkan pada saat kalian buat campaign di event antariksa itu sudah termasuk dari penulisan public relation dengan konteks audio dan visual. Nah, jadi penulisan public relation sekarang sangat dinamis. Tentu kalian juga harus bisa menulis secara advertorial, menulis secara rilis, menulis secara adlib radio misalkan gitu. Ketika ada event kalian ingin ingin publish di radio untuk apa namanya, adlib dan sebagainya itu dibolehkan, gitu. Nah, nih teman-teman, ada satu contoh kasus krisis public relation di McDonald's. Ini sudah cukup lama, 10 tahun yang lalu, bahwa ini mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, tapi banyak juga orang yang tahu juga sih. Karena ini besar, ada isu tentang daging kuda ditemukan dalam produk di Eropa, gitu. Jadi McDonald pada saat itu melakukan rekap produk dan memberikan pernyataan secara resmi, kolaborasi dengan pihak yang berwenang untuk menyelidiki masalah. Jadi pernah suatu ketika McDonald itu terpa kasus adanya daging kuda ini, teman-teman. Nah, di Indonesia adakah yang mengadaptasi seperti hal itu? Ada. Teman-teman masih ingat nggak ada isu mie gacoan di daerah Jawa Barat, Cirebon tepatnya, itu ditemukan belatung, Iya, gitu. Pak. Ya, pernah baca beritanya kan? Nah, itu kemudian mie gacoan itu me-recall semua produknya. Jadi ditutup, kemudian dibersihkan semua sedapur-dapurnya itu, lalu kemudian dia tutup selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu, kemudian buka lagi, gitu ya. Pernyataan resminya hanya melalui rilis di media sosial dan juga pernyataan resmi, jadi cuma posting aja gitu. Coba cek IG-nya kalau nggak percaya. Eee 2 minggu atau 3 minggu setelah itu kemudian dia kembali buka dengan wajah yang baru, dengan memperhatikan kebersihan. Apa yang terjadi? Pada periode bulan Juni, pada saat saya terakhir ke Cirebon, saya melihat outlet ketiga mie gacoan berada di lokasi yang sama. Jadi Cirebon punya 3 outlet mie gacoan. Luar biasa kan? Itu, jadi handling kasus itu seperti itu. Unisa diterpa berkali-kali? Iya. Apa yang terjadi, mereka pakai yang ini teman-teman, yang di slide ini. Nah, sorry, ini. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, terus kemudian adanya empati dan perhatian, terus kemudian konsisten dan terarah. Oleh karenanya kenapa klub bola Malang, Arema FC sampai sekarang mendapatkan, sentimen publik yang cukup keras, bahkan ada disebut-sebut sebagai klub bola
empati di Indonesia karena mereka hanya menguapkan korban dari tragedi Stadion Kanjuruhan, gitu. Nah, fenomenanya sekarang, semua orang punya kamera, ya, semua orang punya kamera, semua orang juga berhak untuk membuat konten, baik itu positif dan negatif. Ketika itu kontennya negatif, berarti teman-teman harus persiapan. Makanya saya trigger warning dari hari ini bahwa besar kemungkinan event antariksa itu akan diterpa isu. Oleh karenanya, teman-teman harus senantiasa konsisten untuk melakukan pemantauan berkelanjutan. Apakah dengan campaign, kemudian dengan iklan yang sudah dibuat itu sudah cukup, sudah bisa meng-counter isu, sudah bisa menghandle isu. Alhamdulillahnya isu pertama yang saya terima di event Antariksa adalah ketika ada komunitas Ngabers itu ya, yang ada di Ring Road Barat, itu, komen atau membuat jedak-jeduk di TikTok, dan itu alhamdulillahnya tidak tidak berlangsung lama dan juga bisa kalian handle dengan tepat dan cepat. Oke, itu terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Aku stop recording dulu ya.